Halo Sobat Pajak, perkenalkan saya Natasha Putri Rahmadani dari kelas 5B dengan NIM 1860403222049 dari Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Langsung saja ke pemaparan materi yang akan kita paparkan hari ini, yaitu dasar hukum PPh pasal 21, objek pajak dan bukan objek pajak PPh pasal 21, tarif PPh pasal 17 dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, serta contoh soal perhitungan dan juga pengisian SPT. Langsung saja ya teman-teman. Ini merupakan dasar hukum PPh pasal 21, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur perubahan dan penyesuaian dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk ketentuan mengenai PPh pasal 21. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan seperti jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang menetapkan tarif pemotongan PPh pasal 21. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi yang memberikan petunjuk teknis mengenai pemotongan PPh pasal 21. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi yang mengatur tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya yaitu yang merupakan objek pajak PPh pasal 21, yaitu yang pertama adalah penghasilan yang diterima pegawai atau pekerja seperti gaji, upah, tunjangan, termasuk pembayaran pensiun. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu ini objek pajak dengan poin pertama, karena ini merupakan bagian dari pegawai tetap gitu ya teman-teman. Untuk objek pajak yang kedua yaitu penghasilan atas jasa tenaga penjual, maklar, dan agen, imbalan jasa profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan, notaris, pengajar, dan artis, penghasilan dari pekerjaan bebas. Selanjutnya yaitu imbalan atas kegiatan, yaitu imbalan untuk mengurus komisaris, dewan pengawas, atau jabatan lain yang tidak terikat hubungan kerja atau hadiah penghargaan. Keempat, penghasilan dalam bentuk natura, dan yang kelima yaitu penghasilan dari pekerjaan atau jasa di luar hubungan kerja. Selanjutnya yaitu yang tidak termasuk objek pajak PPh pasal 21, yaitu penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan seperti makanan, minuman yang disediakan oleh tempat kerja. Kemudian pembayaran dari dana yang dikecualikan, sumbangan atau bantuan sumbangan, bantuan atau hibah yang diterima oleh pihak yang memenuhi syarat seperti yayasan sosial ataupun pendidikan. Kemudian santunan atau pembayaran khusus. Selanjutnya yaitu ada pembayaran biaya yang bukan penghasilan seperti makan, uang transportasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu penghasilan yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Penghasilan. Untuk pendapatan 0 sampai dengan 60 juta itu dikenakan tarif 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan juga di atas 5 miliar itu dikenakan tarif 35%. Kemudian
ini merupakan penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut dengan PTKP. PTKP merupakan batas penghasilan seseorang yang tidak dikenai pajak penghasilan. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, untuk rinciannya yaitu seperti ini ya. Yaitu yang pertama, wajib pajak pribadi atau tidak kawin dengan tanggungan 0 itu mendapat PTKP 54 juta. Dan untuk tambahan untuk WP kawin, yaitu kawin tidak memiliki tanggungan atau K0, itu mendapatkan tambahan 4.500.000. Kemudian tambahan lagi untuk yang memiliki tanggungan. Jadi misalkan Bapak A itu sudah menikah dan memiliki 1 anak, itu berarti Pak A ini kawin dengan 1 tanggungan. Jadi dari pribadinya Pak A ini mendapat 54 juta. Kemudian karena Pak A sudah kawin, itu mendapat tambahan 4.500.000. Dan juga karena mempunyai 1 tanggungan, itu mendapatkan lagi 4.500.000. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila tanggungannya itu misalkan anaknya ada 2, jadi tanggungannya itu 4.500.000 ditambah 4.500.000, jadi 9 juta gitu. Nah, untuk tanggungan ini maksimal itu 3 orang. Seperti itu ya. Nanti ditambahkan. Selanjutnya, ini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu diketahui identitas wajib pajak. Namanya adalah Bapak Ilham Atmaja. Pekerjaannya adalah Direktur PT Amanindo. Dengan NPWP 123456789001000 dengan nomor telepon 081234567890. Untuk alamatnya yaitu di Jalan Maju Jaya nomor 18 Blitar. Namanya adalah Ilham. Ilham adalah pegawai tetap di PT Amanindo dengan data penghasilan dan tunjangan selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut. Jadi Pak Ilham ini mempunyai gaji pokok sebesar 20.490.000 per bulan dengan tunjangan kinerja 450.000 per bulan dan juga tunjangan jabatan 500.000 per bulan gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini PT Amanindo mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang mana perusahaan membayar untuk setiap karyawan berupa mendapatkan premi asuransi 60.000 per bulan dan juga premi jaminan hari tua 100.000 per bulan serta premi jaminan kecelakaan atau JKK 50.000 per bulan. Ilham memiliki status menikah dengan 2 orang anak dan istrinya tidak bekerja. Nah, ini berarti seperti yang kita pelajari tadi dari PTKP, karena sudah menikah dan juga memiliki 2 orang anak, berarti statusnya adalah K2 dengan 2 tanggungan. Selain itu, Ilham membayar untuk iuran pensiun 1,3% dari gaji pokok, iuran jaminan hari tua 2,7% dari gaji pokok, dan juga jaminan asuransi 1% dari gaji pokok. Terus untuk info dari identitas nama pemotongnya adalah PT Amanindo, jadi dipotong oleh PT Amanindo untuk pajaknya. Kemudian NPWP-nya bisa dilihat ya, langsung di sini. Untuk alamatnya itu, kemudian nomor telepon. Selanjutnya ada susunan anggota keluarga. Ini ada Bapak Ilham sendiri sebagai kepala keluarga dengan pekerjaan pegawai tetap. Kemudian istrinya Ibu Dina Farina.
ini pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, kemudian anaknya Zakia dan juga Nakia ini adalah seorang pelajar. Nah, pertanyaannya, berapakah PPh 21 bulanan yang harus dibayar? Kemudian istilah SPT tahunan, gitu ya soalnya. Oke, langsung saja ke perhitungannya ya. Jadi gaji pokoknya adalah 20.490.000 rupiah. Kemudian tunjangannya 450 dengan tunjangan jabatan 500. Kemudian premi-preminya ini ditambahkan semua ya teman-teman. Ini menghasilkan penghasilan bruto selama 1 bulan. Penghasilan kotor yang diterima Bapak Ilham selama sebulan itu 21.650.000. Kemudian Pak Ilham harus membayar iuran, yaitu, nah ini karena ini merupakan PPh pasal 21, jadi harus ada biaya jabatan. Jadi biaya jabatan itu sebesar 50% dari penghasilan bruto. Tetapi biaya jabatan ini paling banyak dikenakan dalam 1 bulan itu 500.000 atau dalam 1 tahun itu 6 juta. Jadi apabila melebihi 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun, itu tetap ditulis 500.000 atau 6 juta per tahun gitu ya teman-teman. Kemudian dikurangi lagi iuran pensiun, yaitu 1,3% dari 20.490 kan dari gaji pokok. Kemudian iuran JHT 2,7% dari gaji pokok, dan juga iuran asuransi 1% dari gaji pokok. Ini hasilnya tertera di sini. Nah, ini biaya jabatannya 500 ya, karena tadi biaya jabatan per bulan itu maksimal 500.000. Nah, apabila per tahun itu 6 juta gitu. Karena ini kita ngitungnya per bulan, jadi ditulis 500.000 aja. Padahal kan 5% dari 21.650 itu kan lebih ya dari 500.000. Tapi kita di sini nulisnya 500.000 aja. Kemudian dijumlahkan untuk pengurangnya yaitu 1.524.500. Kemudian penghasilan bruto dikurangi dengan ini tadi, pengurangan ini tadi. Hasilnya yaitu penghasilan neto sebulan yaitu 20.125.500. Itu menjadi penghasilan neto, yaitu penghasilan bersih 1 bulan. Kemudian ini disetahunkan, yaitu dikalikan 12, 20.125.500 dikalikan 12 mendapatkan hasil 241.506.000. Selanjutnya yaitu kita menghitung PTKP. Nah, karena Bapak Ilham tadi memiliki 2 anak ya, kawin dan memiliki 2 anak, maka di sini ditulis kawin dengan 2 tanggungan, K/2 gitu. Jadi Pak Ilham mendapatkan keringanan dirinya sendiri yaitu 54 juta. Kemudian ditambah karena Pak Ilham sudah menikah, ditambah 4.500.000 dan tanggungannya 2. Setiap tanggungan 4.500.000, apabila 2 berarti 9 juta. Nah, 54 ditambah 4.500.000 ditambah 99 juta, hasilnya adalah 67.500.000. Nah, ini dikurangkan, jadi penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Seperti itu ya. Ini PTKP-nya dalam 1 tahun. Nah, karena penghasilan neto tadi sudah disetahunkan, dikurangi dengan PTKP dalam setahun, hasilnya yaitu penghasilan kena pajak dalam setahun yaitu 174.006.000 rupiah. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 dalam 1 tahun itu dengan tarif pada pasal 17 tadi, tarif berlapis ya, itu yang 60 juta pertama
dikenai tarif 5%. Jadi 5% dikalikan dengan 60 juta hasilnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian sisa dari 60 juta tadi dikalikan dengan 15%. 15% dikalikan dengan 114 juta 6.000 rupiah, mendapatkan hasil 17 juta 100.900 rupiah. Jadi apabila di total jumlahnya yaitu 20 juta 100.900 rupiah. Nah, untuk PPh per bulannya itu dibagi 12 menghasilkan 1.675.075 rupiah. Nah, ini adalah contoh bupot ya. Untuk nomornya ini diisi seperti ini tetap. Terus untuk masa perolehan penghasilan itu bulan 1 sampai dengan bulan 12 ya pada tahun 2023. Untuk NPWP-nya yaitu NPWP pemotong seperti yang ada di soal, dan juga nama pemotongnya adalah PT Amanindo. Identitas penerima penghasilannya dipotong yaitu NPWP-nya Bapak Ilham, NIK-nya Bapak Ilham, dan juga namanya Ilham Atmaja, alamatnya Jalan Maju Jaya nomor 18 Blitar. Nah, untuk status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP ini adalah karena Bapak Ilham kawin ya, dan dengan tanggungan 2 orang anak, maka PTKP-nya yaitu K-2 gitu ya. Terus untuk nama jabatannya yaitu sebagai pegawai tetap. Lanjut, untuk rincian penghasilannya ini gaji pensiun atau JHT, ini yaitu gaji ditambahkan dengan JHT, hasilnya 20.590. Kemudian ini ada tunjangan lainnya. Nah, tunjangan yang lain itu dimasukkan ke situ semua ya. Hasilnya yaitu 950, dan juga premi asuransi, preminya adalah 110. Nah, untuk penghasilan bruto ini dijumlah di angka 8, hasilnya 21.650. Untuk pengurangnya yaitu biaya jabatan tadi sebesar seperti perhitungan ya, sebesar 500.000, dan iurannya sebesar 1.024.500, dan kemudian dijumlahkan hasilnya 1.524.500. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21 ini ada penghasilan neto seluruhnya dimasukkan seperti persis pada perhitungan ya. Kemudian jumlah penghasilan neto yang setahun pada perhitungan sudah tertulis 251.506.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajaknya tadi karena kawin dengan 2 tanggungan yaitu 67.500 rupiah. Kemudian ini ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Kemudian ini ada penghasilan kena pajak setahun, itu nomor 14 dikurangi dengan nomor 15. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu penghitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan netonya itu nomor 8 yang atas tadi dikurangi dengan nomor 11. Hasilnya yaitu 20.125.000 rupiah. Kemudian untuk nomor 13 ini diisi 0 karena tidak tahu ya, di soal tidak tercantum. Terus untuk nomor 14 ini jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yang setahun atau disetahunkan. Jadi seperti pada perhitungan yang telah kita hitung di depan tadi, yaitu penghasilan netonya sebesar 251.506 rupiah dengan PTKP yang diisi pada nomor 15 ini karena kawin dengan 2 tanggungan yaitu 60.500 rupiah. Kemudian untuk nomor 16 ini yaitu nomor 14 dikurangi dengan nomor 15. Hasilnya adalah 174.006.000 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu adalah 20.100.900 rupiah. Untuk 18 PPh masa sebelumnya ini tidak diketahui. Terus PPh yang terutangnya jadi 220.100.900 rupiah, dan PPh pasal 21 pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, karena ini tadi dilunasi oleh PT Amanindo,
semuanya yaitu sebesar Rp20.100.900. Untuk identitas pemotong ini ditulis pemotongnya ya, NPWP-nya jadi PT Amanindo, sama namanya yaitu PT Amanindo, tanggalnya 31 bulan 12 tahun 2023 gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan SPT tahunan untuk pelaporan pajak pada tahun 2023 ya. Untuk SPT pembetulannya ini ditulis ke 0. Kemudian untuk NPWP-nya ini NPWP-nya wajib pajak yaitu Bapak Ilham. Itu pekerjaan dan juga nomor telepon itu ditulis seperti yang tertera pada soal. Untuk pengisian SPT itu dimulai dari belakang terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ini merupakan lembar perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak kawin dengan status perpajakan suami istri dan pisah harta atau penghasilan PH. Nah, karena ini kita tidak seperti ini ya, jadi tidak ngisi. Langsung saja ke lampiran 2 yaitu 177S formulir 2. Untuk tahun pajaknya ditulis 2023. Untuk NPWP-nya yaitu NPWP-nya wajib pajak dan juga nama wajib pajaknya. Untuk bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, nah itu tidak ada ya teman-teman, tidak diisi, jadi diisi 0 gitu, 0 0 0 0 sampai dengan jumlah itu diisi 0 semua. Untuk bagian B, pada harta pada akhir tahun itu juga tidak diisi karena di soal tidak ada harta pada akhir tahun. Kewajiban pada akhir tahun itu sama, tidak diisi karena juga tidak tertera pada soal. Nah, untuk daftar susunan anggota keluarga ini dijelaskan ya, ditulis karena di soal diberikan daftar susunan anggota keluarga, dimasukkan namanya, nicknya, hubungannya, sama pekerjaannya itu apa, gitu ya. Oke, selanjutnya ini formulir 1770S lampiran 1. Sama ya, untuk atasnya tahun pajaknya 2023. Kemudian untuk nama wajib pajak dan juga NPWP-nya sama seperti tadi. Terus untuk bagian yang A ini, penghasilan neto dalam negeri lainnya, ini tidak ada ya, karena kita tidak ada bunga, royalti, sewa, dan lain-lain, maka hasilnya adalah 0. Kemudian pada bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak itu juga tidak ada, seperti bantuan yang tidak termasuk objek pajak tadi, itu tidak ada, jadi 0. Nah, untuk bagian C ini, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah, ini kita ngisi soalnya pajak dari soal itu dijelaskan bahwa pajaknya dipotong oleh PT Amanindo. Nah, ini ditulis nama pemotongnya PT Amanindo, kemudian nomornya, NPWP pemungut, kemudian tanggal dipungutnya itu berapa, terus jenis pajaknya yaitu pajak PPh 21 ya. Terus untuk yang dipotong yaitu Rp20.100.900. Selanjutnya ke yang induk. Ini untuk pengisiannya sama, yaitu tahunnya 2023. Kemudian SPT pembetulannya ini ditulis ke 0 karena masih pertama ya. Terus untuk NPWP dan semuanya itu bisa diisi sama. Pekerjaannya pegawai tetap. Status kewajiban perpajakannya adalah KK. Oke, selanjutnya yaitu yang A, penghasilan neto. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, ini sudah tercantum ya pada perhitungan, yaitu Rp241.506.000. Nah, untuk penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan formulir 1770S yang lampiran 1, yang bagian A tadi kita nggak isi ya, 0 jadinya, kita tulis 0. Kemudian penghasilan neto luar negerinya juga 0. Untuk jumlah penghasilan neto yang poin 4 ya, itu penjumlahan poin 1, 2, dan juga poin 3. Hasilnya yaitu tetap karena 241.506 ditambah 0 dan juga ditambah 0. Kemudian zakat dan sumbangan itu kita nggak ngisi. Kemudian
Untuk poin 6, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat itu poin 4 dikurangi poin 5. Jadi hasilnya tetap Rp241.506.000. Terus untuk poin 7, penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP-nya tadi karena kawin dengan 2 tanggungan, maka yang diisi adalah K per 2. Diisi 2 ya, karena memiliki 2 tanggungan. Nah, itu sejumlah Rp67.500.000. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya, yang kena penghasilan yang dikenakan pajak atau PKP-nya itu Rp241.506 pada poin 6. Itu dikurangi dengan Rp67.500 pada poin 7. Itu ya, Rp500.000. Oke, hasilnya yaitu Rp174.600.000. Selanjutnya yaitu PPh terutang, yaitu sebesar 20.100.900. Jadi itu ya PPh yang belum dibayarkan. Kemudian untuk poin nomor 10 itu diisi 0. Kemudian karena tidak ada kredit pajak ya. Untuk nomor 11 itu jumlah PPh terutangnya 9 ditambah 10. Jadi hasilnya tetap Rp20.100.900. Nah, untuk poin 12 yang kredit pajak ini, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau ditanggung pemerintah ini, nah karena kita tadi dipungut oleh pihak lain, jadi ini kita isi Rp20.100.900. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk poin nomor 13 ini, PPh yang harus dibayar atau yang B, PPh yang lebih dipotong atau dipungut itu tidak ada, dikosongi. Nah, untuk poin nomor 13 ini juga diisi 0. Nomor 14 juga diisi 0 karena kita sudah dipotong ya pajaknya pada nomor 12 tadi. Terus untuk langsung kita ngisi yang bawah, yang 16 ini kita isi nihil karena sudah habis, karena sudah dibayar, juga ada bukti potongnya, dibayar sebesar Rp20.100.900 oleh PT Amanindo ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian yang lampiran ini di X yang bagian A karena kita melampirkan fotokopi formulir 1721 atau bukti potong tadi. Karena kita memiliki itu, jadi yang di X adalah yang itu ya. Kemudian untuk pernyataannya itu diisi kuasa karena yang membayar itu adalah bendaharawan PT Amanindo. Pada tanggal 31 bulan 12 2023 ini sama dengan di Bupot yang diserahkan oleh kuasa atau bendahara dari PT Amanindo. Terus untuk nama dan juga NPWP-nya Amanindo itu ditulis ya. Kemudian ini TTD PT Amanindo. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk pengisian SPT formulir 1770S. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton videonya hingga habis, hingga selesai. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.